Siapa yang membawakan doa pembuka? Ayo yang perempuan ini, yang malu-malu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf Enci, ada suara adik bayi. Iya, siapa bayi itu? Saudara Enci. Saudara, oke. Kita minggu ini kita akan masuk pada materi, karena kemarin kita sudah iman dan takwa, ya. Sekarang kita masuk pada materi tentang Al-Quran. Ini film 2012. Bagaimana manusia pontang-panting, ya. Pontang-panting di dalam datangnya kiamat. Namun di dalam Al-Quran ada enggak menjelaskan tentang kiamat? Surat yang bacaannya begini, Zazul Zilatil Ardo Zilzala. Oke, bagus. Ya. Itu kan nanti diceritakan dalam surat itu bahwa jika tiba saatnya kiamat, jadi Allah enggak kasih tahu kapan. Jadi sehingga manusia itu berlomba-lomba fastabiqul khairat, mencari untuk membawa pulang duit, bawa pulang pahala. Jadi duit itu sebenarnya yang kita pakai di dunia itu bisa menjadi pahala, bisa menjadi mobil, bisa menjadi pesawat di akhirat nanti. Yang di dunia, oke, fakta. Coba kita lihat pada bulan 9, tanggal 9 2009 di Indonesia aja bingung orang. Akan ada kiamat, ya. Kemudian 2012 Amerika bikin Hollywood bikin film di mana dunia akan hancur. Kemudian mereka membuat kapal yang mengangkut manusia dengan jumlah sekian, tetapi cuma yang bisa ikut itu orang Amerika sih. Atau pakai apa ya? Perahu apa namanya? Boloto. Coba itu. Banyak cuma orang Amerika yang punya kapal besar ini. Kita nggak punya. Jadi ini cuma film ya, tapi itulah gambaran yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Allah sudah jelaskan. Nah, kenapa kita harus tidak mengikutinya? Di dalam rumah tangga aja, anak-anak, orang tua karena sibuk cari duit, cari uang, kadang lupa bahwa anaknya sudah semakin besar. Nah, semakin besar anaknya, semakin sibuk juga anaknya dengan teman-temannya. Baik kalau dapat teman yang baik di masjid, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka dia datang pada seks bebas, narkoba, tawuran, dan kenakalan lainnya. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup, jadi dia merupakan kompas atau peta dalam perjalanan hidup manusia. Bayangkan orang yang masuk di hutan tidak membawa peta atau membawa kompas, bagaimana arah dia mau pulang? Dia lupa kembali. Makanya itu kadang-kadang kalau yang pendaki-pendaki itu kayak di Gunung Salak, itu biasanya ada kehilang, anak yang hilang, pendaki yang hilang sekian lama. Itu karena tidak punya bekal atau punya kompas yang dia punya saya dari timur atau dari barat atau dari utara atau dari selatan, dan saya harus keluar di mana. Begitu pula nanti besok-besok kalau kalian naik haji, ya, kalian pergi ke Mekah, kalian harus tahu pintu mana yang Anda masuki, lihat tuh pintu keberapa. Kalau Anda masuk di pintu ke-27, Anda harus keluar lagi ke pintu 27. Kalau enggak, Anda bingung sendiri, Anda hilang dari kelompok Anda.
Itu semua begitu. Hidup itu harus teratur. Hidup itu harus diprogram. Harus diprogram ya. Nah, jadi harus punya kemampuan untuk memprogram. Jadi kayak kalian pagi bangun jam berapa, schedule ya, schedule hidup. Bangun jam berapa, jam 5 oke, jam 5 sholat. Sana enggak dapat dengar azan ya kalau di kampus. Habis itu jam 5, jam 6 ngapain? Senam, olahraga. Jam 7 apa? Jam 7 siap-siap sarapan, siap untuk kuliah ya. Jam 7.30 udah di kampus. Nah, itu harus jadwalkan. Kuliahnya dari jam berapa sampai jam berapa ya. Nah, itu harus diingat bahwa hidup pun harus punya pedoman, punya schedule ya. Al-Quran tuh dari bahasa Arab, bukan bahasa Inggris ya. Bahasa Arabnya qira'ah, ya, artinya bacaan. Nah itu kalau yang surat pertama turun itu surat apa? Siapa yang bisa ingat? Al-Alaq. Ya, dengan ayat 5. Baca. Ya. Nah, berarti Islam itu mengajarkan dari awal itu banyak membaca. Jangan banyak menonton. Beda ya, menonton dengan membaca. Nah, jadi baca. Quran itu dibaca, bukan ditonton, bukan cuma ditengok-tengok, disimpan Qurannya, ya. Nah, itu. Kemudian secara terminologis, Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Nah, untuk menjadi pedoman bagi kehidupan manusia mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Al-Quran itu adalah sumber utama dan pertama, ya. Nah, yang membantu Al-Quran itu ada hadits atau sunnah dan ijtihad, hukum yang ada, ya. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak satu kali. Jadi kayak tadi surah pertama yang diturunkan itu Iqra ya, Al-Alaq, tapi nyanda satu surat lagi, hanya 5, yang nyanda satu kali ya. Jadi itu keaslian Al-Quran itu dijaga insya Allah sampai akhir zaman, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diganti ya yang lain. Nah, sekarang banyak hafiz. Hafiz itu adalah penghafal dan banyak qori dan qori'ah. Nah, tiap-tiap nabi punya mukjizat. Ya. Tiap-tiap nabi punya mukjizat. Nah, Rasulullah SAW punya mukjizat yaitu Al-Qur'an yang sampai akhir zaman itu masih ada. Nah, mukjizat itu dari bahasa Arab yang namanya ajaza, ya, ja dengan za, ya. Nah, orangnya disebut mukjiz, sehingga disebut mukjizat. Nah, menurut Quraisy Shihab, ya, untuk disebut mukjizat itu haruslah sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau cuma apa tuh, dukun-dukun tuh jangan bikin cing gitu, sihir-sihir ya, bisa dikalahkan oleh yang lain. Nah, itu tidak luar biasa. Kemudian kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Kemudian mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tentang mereka bikin satu Quran, tidak bisa, tidak mampu. Oke, kalau begitu satu surat pun tidak mampu. Satu ayat pun nggak bisa. Ya. Begitu indahnya susunan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini Nabi Isa alaihissalam, Nabi
yang di atas sesudah Nabi Isa dan kemudian Rasulullah. Nabi Isa ini mukjizatnya yang tidak ada papa. Bagaimana anak yang tidak ada papa? Situlah bayi ini berkata, saya adalah anak Maryam dan akan menjadi Rasul. Nah ini kemudian membuat burung hidup, taruh di padang pasir, taruh kasih pisah-pisah dari daging. Allah bilang, coba kamu tiup dan aku akan hidupkan. Nah, jadi jangan lupa kalau di ayat di Al-Quran itu ada kun fayakun. Allah selalu katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ini kalau Nabi Yunus ya, ketika naik kapal bersama pengikutnya, badai besar terjadi, penumpang mengorbankan Nabi Yunus dan menenggelamkannya ke laut. Nah ini, jadi pada saat mereka kayak orang Manado pasiar ke Bunaken, ombak besar, konontola Nabi Yunus ke dalam air laut. Namun Allah menetapkan yang lain. Allah memberi mukjizat, Nabi Yunus diselamatkan oleh ikan paus. Jadi kemujizatan Al-Quran ini menurut Yuhaya ya, pertama tantangan kepada manusia tujuan untuk menciptakan yang serupa Al-Quran secara keseluruhan. Itu ada dalam surat Al-Isra, nanti dibaca, itu tugas-tugas ya. Kemudian ada satu surat saja, itu di Al-Baqarah ayat 23. Ini tantangan kepada manusia dan jin. Ya. Tapi tidak ada yang bisa menyamai ciptaan Allah ya. Kedua, pendorong untuk bertanding di kalangan orang-orang Arab benar-benar terjadi. Ketika hilangnya segala rintangan. Kandungan Al-Quran ya. Jadi kita bisa mengenalkannya. Al-Quran itu kitab suci yang diberikan pada Nabi Muhammad. Ya. Terdiri dari 114 surat, 6.000 ayat, itu mau dibaca ya. Nah, kemudian Al-Quran diturunkan menjadi pedoman bagi manusia. Pokok keimanan, ya, ada aliran ahli sunnah wal jamaah, ada lain-lain lagi. Pokok-pokok syariat itu melahirkan hukum syariat, ya. Di fikih ada Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, dan Indonesia lebih banyak menggunakan Syafi'i. Pokok-pokok pengabdian kepada Allah, ya. Kemudian ada pokok-pokok aturan dan tingkah laku akhlak. Nah, ini melahirkan para sufi dan tarekat, ya, melahirkan ilmu sufi dan tarekat. Janji atau kabar gembira kepada yang berbuat baik dan ancaman bagi yang berbuat dosa, ya. Sehingga untuk kembali ke alam berikutnya ada surga, ada neraka. Kisah para sejarah para nabi, rasul serta umat terdahulu dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran ada dasar-dasar atau benih dan isyarat pengetahuan astronomi, fisika, kimia. Allah memberikan akal pikiran kita itu untuk bagaimana kita bisa menggunakan apa saja yang ada di bumi, namun dengan akal pikiran yang baik, bahwa hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, jangan ragu. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi dalam surat Al-Alaq ayat 13 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 'allama bil qalam. Ini baca dengan nama Tuhan yang menciptakan dan mengajar dengan kalam, kata-kata yang baik, ya. Semua itu kalau kita mau melakukan sesuatu, Allah sudah berikan aturan dalam Al-Quran sebenarnya. Jadi memulai sesuatu dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya, basmalah dengan nama Allah. Nah, Quran itu konsen dan konsisten, ya. Jadi nyandak mau rubah-rubah, nyandak mau, kalau sudah bilang haram hukum dalam Islam, kalau bilang sunnah ya sunnah, ya. Itu jadi konsisten, tidak ada rubah-rubah. Nah, yang ditemukan direkayasa oleh manusia dan ilmu pengetahuan ini aktualisasi, harus diimplementasikan supaya kita bisa menjadi orang yang berguna di dunia, juga berguna di akhirat, ya. Itu aktualisasi. Oke, sampai sini. Sorry ya, gambar terakhir ini cucuku yang bikin nih. You show it with your hands also good for your eyes and good for all your stress. You should read Al-Quran. Love Al-Quran is the book of life.
point of life and every day. Jadi ini mari kita ambil inti bahwa mari Tuhan cuma jangan kasih simpan itu Quran, tapi mari kita baca. Apalagi nggak kalian yang lagi di masa pandemi, nggak usah kemana-mana, buka-buka Al-Quran, baca. Sambil baca juga artinya, ya. Dan harapan Enci itu kalau bisa, Muni rajin masukkan tugas. Sayang kan kalau kalian dapat C di nilai agama. Nabi edukasi.